Halo semuanya, selamat datang dalam pembelajaran teori rangkaian listrik arus bolak-balik. Ini adalah mata kuliah dengan kode 23022 RLBT yang diajarkan di semester 2 untuk program studi D3 Teknik Mekatronika di Politeknik Bosowa. Ini adalah pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas mengenai pengantar listrik arus bolak-balik. Saya, Edi Hidayat, yang akan membantu kamu mempelajari materi ini. Oke, jadi pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai tegangan dan arus, komponen sinyal bolak-balik, dan juga hukum Ohm. Tetapi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai tegangan dan arus dan komponen sinyal bolak-balik dengan materi pembahasan mengenai sumber searah, sumber bolak-balik, amplitudo, dan juga periode. Materi selanjutnya akan dibahas pada video yang berbeda. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tegangan dan arus, khususnya sumber searah. Jadi, kita akan mengulangi materi kita di semester sebelumnya mengenai kelistrikan arus searah. Tegangan dan arus sumber searah atau direct current. Tegangan arus searah atau tegangan DC adalah salah satu jenis aliran listrik yang memiliki arah yang tetap dan cenderung untuk konstan selama tidak ada energi lain ataupun perlakuan lain yang dikenai pada aliran listrik searah tersebut. Karena sifatnya yang konstan, maka model tegangan arus searah umumnya direpresentasikan sebagai sebuah garis lurus pada nilai amplitudo yang konstan untuk setiap perubahan waktu yang terjadi. Hal tersebut sebagai indikasi bahwa nilai dari tegangan arus searah akan selalu sama setiap saat. Apabila tegangan berada pada sumbu Y+, maka tegangan tersebut adalah tegangan positif. Hal berbeda apabila tegangan berada pada sumbu Y-, maka tegangan tersebut adalah tegangan negatif. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi khusus untuk semester ini, yaitu tegangan dan arus pada sumber bolak-balik. Tegangan dan arus sumber bolak-balik atau alternating current. Tegangan arus bolak-balik atau tegangan AC adalah salah satu jenis aliran listrik, di mana arus dan tegangan berubah secara periodik. Tegangan AC memiliki karakteristik yang bervariasi, tergantung pada besar nilai frekuensi dan amplitudonya. Ciri khas dari tegangan AC adalah siklusnya yang direpresentasikan dalam model gelombang sinusoidal, meskipun bisa juga untuk direpresentasikan dalam bentuk gelombang lain, seperti gelombang segitiga ataupun gelombang persegi. Model gelombang pada tegangan arus bolak-balik terdiri dari fase positif, di mana arus mengalir dalam satu arah, dan fase negatif di mana arus mengalir ke arah yang berlawanan. Ini merupakan prinsip bahwa hakikat gelombang ini adalah sebuah lingkaran. Frekuensi di dalam tegangan arus bolak-balik atau berapa kali gelombang terjadi per satuan detik adalah salah satu parameter penting dari tegangan dan arus bolak-balik yang dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz jika disimbolkan. Mungkin jika kamu mempunyai pertanyaan, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar dan nanti saya akan memberikan respon pada kolom komentar tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai komponen pada sinyal bolak-balik. Yang pertama yaitu amplitudo. Amplitudo merupakan nilai maksimum yang dapat dicapai oleh tegangan atau arus dalam satu siklus sinyal. Dalam konteks sinyal sinusoidal, nilai tegangan maksimum ini dapat mengacu pada nilai puncak atau nilai peak dari gelombang yang ada. Nilai puncak atau nilai peak adalah nilai maksimum yang dicapai oleh tegangan atau arus dalam satu siklus sinyal positif atau negatif. Apabila gelombang sinyal yang tersedia adalah sinyal gelombang yang simetris. Keseluruhan nilai yang dicapai oleh tegangan atau arus dalam seluruh siklus sinyal yang ada dikenal sebagai nilai puncak ke puncak atau peak to peak. Sehingga hubungan antara sinyal tegangan peak dan tegangan peak to peak dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, perhatikan ini adalah contoh gelombang sinusoidal untuk tegangan arus bolak-balik.
Perhatikan bahwa nilai puncak yang ada pada sisi positif kita kenal sebagai VP+. Kemudian, nilai puncak yang ada pada siklus negatif kita namakan sebagai VP-. Sedangkan nilai yang muncul antara VP plus dan VP- kita namakan sebagai VPP atau tegangan puncak ke puncak. Dengan persamaan bahwa VP adalah setengah dari VPP. Dan VPP adalah 2 kali VP. Hal ini hanya dapat terpenuhi jika gelombang yang kita miliki adalah gelombang simetris atau memiliki nilai yang sama besar di sisi positif dan di sisi negatif. Nilai VP dapat diukur pada siklus positif ataupun siklus negatif apabila sinyal gelombang yang ada merupakan gelombang yang simetris, karena nilainya sama. Tanda polaritas yang ada hanya sebagai indikator bahwa sinyal puncak diukur pada siklus apa. Itu tidak akan mempengaruhi nilai dalam perhitungan matematisnya, karena simbol yang digunakan hanya sebagai pertanda bahwa sinyal ini diukur pada siklus yang mana. Oke, saya punya pertanyaan. Buktikan bahwa sinyal tegangan AC yang memiliki nilai tegangan puncak 8 volt akan terukur sebesar 16 volt apabila diukur dengan menggunakan osiloskop. Oke, silahkan kamu mengambil secari kertas, kemudian kamu menjawab pertanyaan tersebut. Kamu boleh melakukan jeda pada video ini dan melanjutkannya jika kamu telah selesai mengerjakan soalnya. Kemudian kamu bisa membandingkannya dengan solusi yang akan saya berikan. Oke, sebagai solusinya, osiloskop secara umum memberikan hasil pengukuran tegangan dalam nilai puncak ke puncak. Sehingga untuk sebuah tegangan yang memiliki nilai puncak sebesar 8 volt, maka nilai puncak ke puncak yang dimilikinya adalah sebesar VPP adalah 2 kali VP. Maka VPP sama dengan 2 kali 8, karena 8 adalah nilai VP yang kita miliki sehingga VPP akan bernilai sebesar 16 volt. Sehingga betul bahwa nilai yang terukur oleh osiloskop akan menunjukkan nilai sebesar 16 VPP atau 16 tegangan puncak ke puncak. Apabila kamu memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai soal tersebut, saya persilahkan kembali kamu menuliskannya di kolom komentar dan nanti saya akan menjawab pertanyaan yang telah kamu tuliskan. Oke, sekarang kita akan membahas komponen sinyal bolak-balik yang kedua, yaitu periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus lengkap dari gelombang sinyal tegangan dan arus, dan umumnya dinyatakan dalam satuan detik atau second. Periode disimbolkan dengan T besar atau T kapital yang berbeda dan tidak sama dengan T kecil. Untuk lebih memahami mengenai periode pada gelombang sinyal tegangan, maka perhatikanlah ilustrasi dan penjelasan berikut ini. Ini adalah sebuah model tegangan arus bolak-balik yang disajikan dalam model sinyal sinusoidal. Perhatikan bahwa ini adalah titik di mana gelombang pertama kali dimulai. Sedangkan di sini adalah titik di mana terakhir kali gelombang berakhir untuk satu gelombang, di mana definisi satu gelombang adalah memiliki satu puncak dan satu lembah. Jarak ini merupakan jarak waktu yang diperlukan oleh satu gelombang, yang disimbolkan dengan T besar. T besar adalah lamanya waktu tempuh satu gelombang. Nilai T besar merupakan waktu yang diperlukan oleh satu siklus gelombang sinyal tegangan untuk menghasilkan siklusnya secara sempurna. Nilai T harus berada pada satuan detik. Kamu bisa menggunakan simbol S yang merupakan simbol untuk second atau detik. Oke, sekarang saya mempunyai pertanyaan. Berapakah periode dari gelombang yang ada pada ilustrasi di samping? Jika titik akhir gelombang pertama berada pada titik 360. Jadi di sini merupakan titik senilai 360. Perhatikan bahwa sumbu X yang mewakili T pada ilustrasi di samping disajikan dalam satuan mikrosecond.
Oke, jadi T besar adalah periode, sedangkan T kecil adalah waktu. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini kita nyatakan bahwa nilai T kecil dinyatakan dalam satuan mikrodetik. Oke, silakan kamu mengambil kertas, menyelesaikannya, dan kemudian melanjutkan video ini untuk melihat apakah pekerjaan yang telah kamu kerjakan adalah benar sesuai dengan solusi yang akan saya berikan. Oke, kita akan membahas solusinya. Sebenarnya telah terjawab bahwa periode dari gelombang yang ada pada ilustrasi tersebut adalah sebesar 360 mikrodetik. Namun, kesepakatan dari definisi periode adalah harus dinyatakan dalam satuan detik, sehingga perlu diubah dari satuan mikrodetik menjadi detik. Detik dari mikrodetik kita perlu membaginya dengan nilai sebesar 1 juta, sehingga akan menjadi 360 dibagi dengan 1 juta. Akan menjadi 0,00036 second. Inilah periodenya. Apabila kamu memiliki pertanyaan terkait dengan solusi dan pertanyaan tadi, saya persilahkan kembali kamu menuliskannya di kolom komentar dan nanti saya akan menjawabnya. Oke, terima kasih. Itu adalah sedikit pembahasan tentang topik kita yang pertama. Topik selanjutnya atau lanjutan dari topik ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.